Cuci bersih kacang tanah yang baru dipanen dari ladang di sekitar Pati, Jawa Tengah. Kacang tanah ini adalah jenis Sipoma. Kacang tanah yang umur panennya 90 hari alias 3 bulan. Jenis yang paling cocok buat diolah jadi kacang kulit. Kacang tanah Hipoma punya beberapa ciri, seperti isi dalam kacang ada 2 biji per polongnya. Ukuran kacang ini sedang, tidak terlalu kecil dan besar. Terus kulit ari kacangnya warnanya ngepink gitu deh. Lanjut, kacang tanahnya direbus dengan suhu 100 derajat Celcius dalam mesin ini. Gak pakai lama, cukup direbus 5 menit saja, sudah pada matang tuh. Oh iya, proses perebusannya gak boleh terlalu lama ya, nanti kacangnya keasinan. Kan air rebusannya sudah dicampur garam. Karena mau bikin kacang kulit yang renyah, kacangnya harus masuk ke dalam mesin fast cooker atau alat masak cepat. Dimasak lagi selama 24 jam, biar kadar air kacang kulitnya berkurang. Kira-kira sampai sisa 7% saja. Pokoknya sampai jadi kering kayak gini. Oh iya, pernah dengar kan kalau makan kacang kulit gini bisa bikin kolesterol naik? Aslinya enggak loh, makan kacang tanah malah bikin kita jadi sehat. Nutrisi di dalam kacang tanah justru bagus buat tulang. Terus nih ya, kandungan lemak tidak jenuh dalam kacang tanah malah membantu menurunkan kolesterol dalam darah loh. Oh iya, masih ada banyak loh olahan biji-bijian bergizi asli made in Indonesia yang pasti enak, berkhasiat, dan inovatif. Tonton episode biji-biji bergizi sampai selesai ya. Si Unyil, yuk kita kemon. Nah, kalau kacang yang satu ini pasti sudah nggak asing nih. Yap, kacang kedelai. Bahan baku utama tahu dan tempe kesukaan kita. Tapi kali ini mau Unyil bikin jadi ikan asin nabati nih. Dibuatnya pakai serat kedelai. Tuh, adonannya sedang dicetak dengan lembaran nori. Selain memberi rasa asin alami, nori juga memberi aroma mirip ikan laut. Setelah dicetak, ikan asin nabati dikukus selama 10 menit. Kemudian siap dipotong dan di-packing deh. Selain ikan asin nabati, ada juga nih rendang nabati. Dibuatnya juga dari biji kedelai, tapi dengan campuran jamur. Teksturnya daging banget. Ini dia jamur-jamur yang akan disulap jadi daging rendang. Kita pakai jenis jamur shiitake ya. Bagian jamur yang dipakai hanya bagian batang atau kaki jamurnya. Soalnya bagian ini memiliki tekstur berserat seperti daging. Setelah disortir, jamurnya kita cuci deh, biar bersih dari kotoran dan debu. Kalau sudah, jamur-jamurnya tinggal dimasukkan ke mesin untuk dipipihkan. Tujuannya biar serat jamur terbuka. Sebelum masuk ke proses selanjutnya, jamur-jamur ini harus kita rendam selama 3 hari 3 malam. Proses perendaman ini bertujuan untuk menghilangkan bau jamurnya. Selain itu, setelah direndam, tekstur jamur akan menjadi lebih kenyal. Lanjut yuk. Jamur yang sudah direndam, kita giling pakai mesin penggiling ini. Kemudian kita campurkan dengan kedelai halus yang sudah diberi bumbu, biar rasanya makin mirip dengan daging. Sekarang waktunya kita cetak adonan jamur menjadi bentuk daging. Selanjutnya daging nabati ini akan kita kukus selama 10 menit dengan suhu 95 derajat Celcius. Nah, biar tekstur daging nabati terasa renyah, setelah dikukus, daging nabati kita goreng dengan api panas selama beberapa menit. Baru deh, setelah itu bisa kita campurkan dengan bumbu rendangnya. Tekstur daging nabati ini lebih mudah menyerap bumbu ketimbang daging biasa. Jadi nggak perlu terlalu lama masaknya. Cukup 45 menit saja sampai bumbu rendang mengental. Oke deh, rendang nabatinya siap di-packing nih. Karena sudah matang, penyajian rendang nabati ini cukup kita hangatkan saja. Kalau ikan asinnya harus kita masak dulu ya. Kali ini Unyil mau masak ikan asin bumbu balado. Setelah dipotong tipis dan digoreng, ikan asinnya tinggal dicampur dengan bumbu balado yang sudah ditumis. Wih, cobain rendang dan ikan asin nabatinya yuk. Jamur shiitake sendiri memiliki kandungan asam oksalat dan senyawa penting lain yang bisa digunakan tubuh untuk melawan bakteri dan virus yang masuk. Sedangkan ikan asin dari kacang kedelai punya kandungan serat yang bagus buat pencernaan.
Kalau dari penelitian yang Unyil baca sih, anak-anak yang banyak mengkonsumsi protein nabati memiliki resiko lebih rendah mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Tapi bukan berarti tidak boleh mengkonsumsi protein hewani ya. Karena protein hewani juga mengandung senyawa-senyawa yang juga dibutuhkan oleh tubuh, seperti vitamin B12. Makanya menunya harus seimbang, biar kita bisa tumbuh dan berkembang dengan maksimal. Mantap! Kecambah atau germination merupakan awal mula dari perkembangan tumbuhan, terutama tumbuhan berbiji. Saat ini dunia mulai mengenal biji kecambah sebagai salah satu sumber protein tinggi. Hasil penelitian James Duke, seorang ahli botani dari Departemen Pertanian Amerika Serikat, menunjukkan sayuran berkecambah jenis apapun sangat baik dan bagus untuk memerangi kanker. Kacang-kacangan, terutama yang berkecambah, banyak mengandung serat, sehingga bisa bikin awet kenyang. Ini dia pabrik kacang berkecambahnya. Wah, pas banget tuh kacang-kecambahnya lagi mau diproses. Kacang hijaunya mau dicuci dulu ya. Mesin pencuci ini akan memisahkan kacang yang kurang bagus dengan kacang yang bisa diproses. Tuh lihat, kalau airnya penuh, kacang yang gak bagus akan mengambang dan terbuang. Jadi gak perlu capek misahin satu-satu deh. Kacang-kacangan akan diproses menjadi kecambah menggunakan alat bernama germinator ini. Di dalam germinator, suhu dan pencahayaan telah diatur sehingga ideal untuk perkembangan benih. Germinator punya 4 ruang. Masing-masing ruang terbagi atas jenis yang berbeda. Ada ruang khusus kacang hijau, kacang merah, kacang tolo, dan kacang kedelai. Dengan alat germinator ini, tingkat kelembapan bisa diatur, sehingga kadar nutrisi kacang-kacangan yang diproses kecambah masih tetap terjaga. Seluruh kacang ini diputar selama 24 jam, hingga batang kecambah sudah mulai keluar dari biji. Berbeda dengan jenis kacang lainnya, kacang merah butuh waktu lebih lama, yaitu sekitar 2 hari. Dalam satu germinator punya daya tampung sekitar 200 kg, dan masing-masing ruang bisa memuat sebanyak 50 kg. Nah, sekarang waktunya di oven nih. Kecambahnya di oven selama kurang lebih 8 jam dengan suhu 75 derajat Celcius. Kalau sudah di oven gini, kecambahnya bisa disimpan lama. Daya tampung oven ini mencapai 300 kg sekali isi. Kecambah yang sudah jadi selanjutnya masuk ke proses QC atau quality control. Di sini kecambah dites kadar airnya. Idealnya kadar air dari kecambahnya sebaiknya di angka 13%. Terus idealnya panjang akarnya tuh sebaiknya 2 mm. Oke deh, Unyil kasih tips untuk olah kecambahnya nih. Sekarang mau kita buat burger sprouted beans. Tapi burgernya bukan dari roti ya. Yuk, check it out. Sekarang kita masak isiannya nih. Pertama, goreng dada ayam tanpa kulit. Yap, dada ayam memang sangat bagus untuk kesehatan karena kandungan proteinnya yang cukup tinggi. Oke deh, selanjutnya kita saute sayur pok choy. Teknik saute adalah cara masak kering yang menggunakan panas tinggi dan sedikit minyak. Cocok untuk mematangkan pok choy. Dengan bantuan panas tinggi api, cukup untuk membunuh bakteri. Lanjut, kita masak telur mata sapi. Wah, wanginya sudah kecium nih. Kudapan berbagai kecambah-kecambah ini bisa menjadi alternatif makanan masa depan yang memiliki segudang manfaat bagi kesehatan tubuh. Sprouted beans atau kecambah-kecambah menghasilkan enzim yang memberikan manfaat gizi dan membuat lebih mudah dicerna. Apalagi kalau rutin dimakan setiap hari, dijamin deh terbebas dari berbagai jenis penyakit. Pola makan ini bisa menjadi awal dari gaya hidup sehat ala masa depan. Wah, apaan tuh Profesor? Kelihatannya enak deh. Nah, kebetulan ada Usro. Ini nih Sro, Profesor bikin superfood dari kacang yang ditanam di Zimbabwe. Silakan dicoba Sro. Sro, hati-hati. Jangan sampai nyesel nyobain penemuan Profesor. Kayaknya enak nih. Aduh, kok keras. Gigi
Usra cepat. Waduh, memang isinya apaan sih, Prof? Waduh, maaf. Profesor salah masukin. Bukannya kacang super, tapi biji congklak. Waduh. Ya ampun, kok bisa sih, Prof? Aduh. Ya, maklum lah Nyil. Mata profesor agak kurang jelas. Yuk, kita kemon. Gak cuma bahan pangan dan pengobatan. Sejak lama, manusia sudah menjadikan biji-bijian sebagai resep kecantikan loh. Seperti biji kelor yang digunakan oleh bangsa Mesir untuk merawat kulit dan mengurangi kerutan. Untuk dimanfaatkan jadi skincare, minyak dari biji kelor harus diekstrak dulu. Hanya biji kelor matang dan sudah kering kayak gini nih yang dipakai. Namanya kernel. Kernel itu biji yang ada di dalam polong kelor. Mesti dikupas dan dibersihkan dulu sebelum dipakai. Kernel ini memang agak keras, tapi justru yang sudah keras gini nih yang minyaknya banyak. Kernel biji kelor kering selanjutnya diperas pakai mesin ulir ini sampai dapat minyaknya. Minyak biji kelor masih harus diendapkan dulu selama 2 mingguan untuk memisahkannya dari ampas-ampas dan kotoran. Untuk menghasilkan 1 liter minyak butuh 7,5 kg biji kelor loh. Itu yang bikin harganya lumayan mahal, sampai 2 jutaan rupiah per liternya. Wih. Proses pemurnian minyak dengan cara alami kayak gini, hasilnya lebih berkualitas loh, karena bebas dari campuran bahan kimia. Minyak biji kelor itu termasuk jenis minyak dari tanaman yang paling awet. Bisa sampai 5 tahun gak tengik, apalagi basi. Terus, minyak ini juga punya 1.700 jenis antioksidan alami yang bisa mengusir racun dan menyehatkan kulit. Dijamin kulit jadi sehat dan mulus terus deh. Nah, minyak biji kelor yang sudah dijadikan produk kecantikan kayak krim atau scrub ini bisa menjadi solusi yang pengen punya kulit sehat dengan cara alami. Menurut para ahli, kosmetik dari minyak biji kelor sebaiknya dipakai 1-2 kali sehari untuk meningkatkan kelembutan dan elastisitas kulit selama seminggu. Selain itu, minyak biji kelor ini juga bisa buat menyembuhkan kulit yang terbakar matahari loh, karena gampang meresap ke pori-pori dan memperbaiki langsung sel-sel kulit yang rusak. Kandungan kolagennya juga diketahui lebih banyak 4 kali lipat dari kolagen minyak wortel. Mantap! Ini dia nih, menu sarapan sehat anti ribet, granola. Makanan yang berisi oats, kacang-kacangan, buah-buahan kering, dan madu. Bisa dikonsumsi langsung atau dinikmati bersama susu. Orang-orang di negara maju biasa mengkonsumsi granola untuk mencukupi kebutuhan nutrisi saat sarapan. Karena granola kaya zat gizi penting seperti vitamin, mineral, serat, dan sumber energi ideal. Di Indonesia ada juga loh yang membuat granola. Pastinya dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal yang kaya nutrisi. Ini dia salah satu bahan baku granolanya, kacang mete. Kalau bahasa kerennya sih cashew. Bahan baku kacang mete berasal dari sekitar Bali dan Nusa Tenggara. Kita perlu bangga nih karena kualitas kacang mete dari Bali dan Nusa Tenggara nomor 1 di dunia loh. Mantap. Yuk sekarang kita olah kacang metenya nih. Pertama, tahap grading atau pemisahan berdasarkan ukuran kacang mete. Ini untuk mempermudah saat pengolahan selanjutnya. Pabrik yang berdiri sejak tahun 2012 ini mengolah 2,5 ton kacang mete setiap harinya loh. Oke deh, sekarang kita kukus kacang mete pada suhu 60 derajat Celcius selama 25 menit. Oh iya, bahan bakar mesin kukus ini berasal dari cangkang kacang mete loh. Jadi bisa mengurangi limbah pabrik. Sip deh, tahap kukus sudah selesai nih. Selanjutnya, diamkan kacang mete selama 1 hari. Sekarang kita belah kacang metenya nih. Mesin ini mampu membelah cangkang kacang mete sebanyak 110 kg per 8 jam. Wih, banyak banget ya. Oke, sekarang giliran ibu-ibu ini nih yang bertugas mengeluarkan biji dari cangkangnya. Oh iya, 95% karyawan pabrik berasal dari ibu-ibu di daerah sekitar pabrik loh. Jadi, memberdayakan masyarakat sekitar juga nih. Mantap!
Lanjut sortir yuk. Pisahkan kacang mete yang busuk dan terbelah. Hanya kacang mete dengan kualitas baiklah yang bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, untuk mematangkan kacang mete tidak dengan digoreng ya. Soalnya bisa bikin bau tengik. Makanya di pabrik ini pematangannya dengan cara dipanggang selama 4-5 jam. Setelah matang jangan lupa ya kupas kulit arinya. Oke, sekarang kita buat granula kacang metenya yuk. Selain kacang mete, ada campuran gandum, buah-buahan kering, dan tambahan beras merah juga loh. Oh iya, di sini granulanya terdiri dari berbagai rasa. Pertama kita buat yang coklat dulu ya. Caranya campurkan madu dan gula bersama coklat. Lalu tambah sedikit air. Masak sampai mengental seperti ini. Setelah itu campurkan dengan granulanya deh. Selain coklat ada juga varian vanila. Sekarang ratakan granula di loyang. Lalu panggang selama 35 menit. Sip! Sebelum pengemasan, granula didinginkan terlebih dahulu ya. Pastikan juga tidak ada logam di dalam granula. Alat pendeteksi logam ini yang akan mengeceknya. Granula ini cocok disajikan bersama oatmeal. Bisa dipadu-padankan juga dengan buah-buahan seperti raspberry, blackberry, ataupun pisang. Jadi, gak sekedar memberikan energi di pagi hari. Menikmati semangkuk granola juga bisa menurunkan berat badan, memperbaiki sistem pencernaan, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Satu lagi nih, kacang-kacangan yang tinggi nutrisi, kenari. Superfood yang kaya kandungan asam lemak omega 3 esensial, mengandung lemak tidak jenuh tunggal, dan juga tidak jenuh ganda. Dibanding almond, kacang kenari memiliki tekstur yang lebih lembut. Jadi cocok banget dikonsumsi mulai dari anak-anak hingga orang tua. Apalagi kalau diolah jadi selai, lebih mudah diaplikasikan pada berbagai kudapan favorit. So pasti makin nikmat deh. Untuk mengolahnya menjadi selai, kacang kenari harus dipisahkan dari kulit arinya supaya rasanya makin sedap. Cukup rebus sebentar hingga kulit melunak dan mudah dilepas. Kenari yang masih basah tidak bisa langsung diolah karena produk yang dihasilkan nanti bisa berbau tengik dan gak bertahan lama. Jadi untuk menjaga kualitas, keringkan kenarinya dulu ya. Menggunakan energi panas matahari selama 3 hari. Nah, roasting langsung kenari yang sudah kering dengan suhu 200 derajat Celcius selama 20 menit. Jangan lupa dibolak-balik ya biar matangnya merata. Melalui proses pengeringan dan pematangan yang sempurna, kacang kenari mampu bertahan hingga 1 tahun lamanya loh. Mantul! Setelah proses roasting, kacang kenari bisa dikemas langsung sebagai snack. Meski tanpa bumbu tambahan, rasanya alamak dijamin enak banget. Come on, lanjut buat selai kenarinya. Ada 3 pilihan rasa, original, dark coklat, dan yang paling favorit rasa spekulas alias rempah. Rempah yang digunakan adalah campuran kayu manis, garam, gula aren, dan kapulaga. Gimana rasanya ya? Unyil jadi penasaran deh. Mixing semua bahan hingga halus. Gak perlu waktu lama, kemas langsung deh selai kenarinya. Konsumsi kacang kenari dapat memperbaiki fungsi lapisan pembuluh darah. Kandungan antioksidannya juga mampu melawan radikal bebas penyebab kanker. By the way, semua bahan yang digunakan asli Indonesia punya loh. Menggunakan kenari yang dikirim langsung dari daerah timur Indonesia. Mulai dari Nusa Tenggara Timur hingga Maluku. Hebat! Unyil, yuk kita kemon! Teman-teman, kalau mau ikut berpartisipasi mencegah penyebaran COVID-19, kita bisa kok menjalankan 3M. Memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Gak susah kan? Kalau teman-teman patuh, pandemi COVID-19 pun bisa cepat berakhir. Oke deh, sampai di sini dulu ya episode Biji-Biji Bergizi hari ini. Terima kasih buat yang sudah mantengin dari awal sampai akhir. Semoga informasinya bermanfaat ya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat menyambut akhir pekan.